Perjalanan persidangan pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar. Pekan ke-8 persidangan menguak tabir pembunuh Yosua digelar dengan mendengarkan Putri Candrawati. Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Rencananya persidangan akan dimulai pukul 10 pagi. Di dalam persidangan, majelis hakim akan kembali menguak dan melihat kejujuran dari para saksi dan terdakwa atas kronologi dan penyebab kematian Yosua Huta Barat pada 8 Juli yang lalu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita bergabung dengan rekan kami Bayu Pradana di sana. Selamat siang, Bayu. Bagaimana situasi terkini di pengadilan? Apakah ada fakta-fakta baru yang terkuak dalam persidangan? Davi dan juga Lista, baru saja kami awak media diminta untuk keluar dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini memang sesuai dengan apa yang dikatakan hakim pada pagi hari tadi. Dia mengawali sidang dengan menghadirkan Putri Candrawati sebagai saksi mahkota. Di mana tadi hakim menanyakan kepada Putri Candrawati apabila memang dirinya keberatan apabila persidangan dirinya sebagai saksi ini digelar dengan terbuka. Menjawab pertanyaan hakim, Putri Candrawati menegaskan bahwa dirinya merasa keberatan dikarenakan adanya keterangan yang akan dilontarkannya terkait asusila yang dialaminya atau pelecehan seksual yang dialaminya. Dan kemudian tadi juga majelis hakim telah memutuskan bahwa persidangan Putri Candrawati sebagai saksi mahkota ini akan digelar secara tertutup secara sebagian. Jadi artinya memang persidangan akan digelar seperti biasa, meski demikian akan digelar secara tertutup pada saat pembahasan pelecehan seksual. Tadi majelis hakim telah menanyakan beberapa hal kepada Putri Candrawati, termasuk juga kepada dirinya bertugas pada tanggal demi tanggal. Di antaranya yaitu juga beberapa waktu yang lalu di saat dirinya berada di Magelang. Dan juga majelis hakim menanyakan pada Putri Candrawati peran dari masing-masing ADC. Dan juga majelis hakim menanyakan terkait apabila Putri Candrawati mengetahui terkait istilah karumga atau kepala rumah tangga. Meski demikian, Putri Candrawati menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan jabatan karumga atau kepala rumah tangga kepada Brigadir Yosua Huta Barat. Meski demikian, Putri Candrawati lebih lanjut menjelaskan apabila memang istilah tersebut hanya hadir di antara para ajudan saja, dikarenakan para ajudan lainnya menilai Putri Candrawati, Brigadir Yosua Huta Barat maksud kami, ini menjalankan tugas-tugas dari Putri Candrawati lebih banyak. Dan juga Putri Candrawati menjelaskan bagaimana Brigadir Yosua Huta Barat ini bertugas untuk mengawal dirinya dikarenakan dirinya ini masih bertugas sebagai bendahara umum di Polres Jakarta Pusat. Sementara itu juga lebih lanjut tadi tanggal per tanggal termasuk juga bagaimana Putri Candrawati berada di Magelang termasuk pada tanggal 4 ini juga ditanyakan oleh majelis hakim kepada Putri Candrawati, di mana Putri Candrawati mengaku pada tanggal 4 lalu dirinya ini merasa pusing dan juga Brigadir Yosua Huta Barat ini sempat menawarkan bantuan kepada dirinya. Putri Candrawati memang menjelaskan bahwa dirinya mengidap sejumlah penyakit, diantaranya yaitu ada cedera di punggung, kemudian dia mengidap GERD atau MAH, kemudian juga Putri Candrawati juga menjelaskan bahwa dirinya memiliki darah rendah dan juga vertigo demikian. Meski demikian, Putri Candrawati juga menegaskan kepada majelis hakim bahwa pusing yang dialaminya dikarenakan dirinya sedang merasa terlalu capek pada waktu itu dan juga dirinya memikirkan anaknya yang pertama kali baru masuk asrama. Dan juga Davi, Arlista dan juga pemirsa, Putri Candrawati juga menjelaskan bagaimana Brigadir Yosua Huta Barat pada saat itu menawarkan bantuan kepada dirinya yang juga disaksikan oleh Kuat Ma'ruf. Brigadir Yosua Huta Barat menawarkan untuk mengangkat Putri Candrawati naik ke atas kamarnya, namun Putri Candrawati menolak dan mengatakan apabila nanti dirinya sudah merasa lebih baik dan juga sudah merasa kuat, maka nantinya Putri Candrawati akan naik dengan sendirinya. 2 kali tawaran yang diberikan oleh Brigadir Yosua Huta Barat. Yang kedua juga ditawarkan bantuan oleh Richard Eliezer. Tadi Putri Candrawati menyebutkan nama Richard Eliezer yang akan menawarkan mengangkat Putri Candrawati bersama Brigadir Yosua Huta Barat. Namun untuk kedua
kalinya tawaran tersebut ditolak dan Putri Chandrawati mengatakan bahwa dirinya nanti akan berjalan sendiri ke kamarnya apabila dirinya sudah kuat. Pada tanggal 4 tersebut Putri Chandrawati berakhir dengan beristirahat ditemani dengan Susi, ART Putri Chandrawati, dan juga tadi Majelis Hakim kembali menanyakan tanggal-tanggal lainnya. Di antaranya itu adalah pada tanggal 7. Majelis Hakim menanyakan pada Putri Chandrawati apakah aktivitas yang dilakukannya pada tanggal 7 pagi hari. Sempat terdiam tadi beberapa saat Putri Chandrawati menjelaskan bahwa dirinya pada tanggal 7 tersebut ini bangun lebih siang dari biasanya, dan kemudian Putri Chandrawati sarapan dan merasa pusing kembali, dan kemudian dirinya tadi menjawab juga dengan suara yang lebih lemah, dan juga kami melihat juga Putri Chandrawati kerap melihat ke bawah, dan kami belum mengetahui apakah di balik suara lemah ini dan juga kemudian juga dari gerak-gerik Putri Chandrawati yang selalu melihat ke bawah dan tahap demi tahap ditanya oleh Majelis Hakim, dan kemudian akhirnya sidang dilangsungkan secara tertutup dan kami awak media pun tidak diperkenankan untuk berada di dalam ruang sidang. Memang ini mencuri perhatian banyak masyarakat. Kita tahu bahwa kasus dari Brigadir Yosua Huta Barat ini sudah bergulir sejak bulan Juli lalu, dan tentunya tidak luput dari nama Putri Chandrawati yang mengaku mengalami pelecehan seksual sehingga membuat Brigadir Yosua Huta Barat ini terbunuh dengan tertembak. Dan kita juga tahu bahwa sosok Putri Chandrawati menjadi sosok yang sulit ditemui dan juga pendapatnya seringkali sulit untuk didengarkan, dan pada hari ini akhirnya Putri Chandrawati memberikan keterangannya sebagai saksi mahkota untuk pertama kalinya pada perkara Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Tentunya ini juga mencuri perhatian masyarakat, di mana yang hadir pada hari ini bukan hanya tim kuasa hukum, kemudian juga ada Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim, dan juga LPSK. Apabila memang persidangan Richard Eliezer, kita tahu pekan demi pekan selalu diramaikan oleh adanya simpatisan Richard Eliezer yang juga hadir untuk memberikan dukungan kepada Richard Eliezer, dan juga ada sejumlah pihak-pihak yang juga hadir tadi di dalam ruang sidang ini memang untuk mengikuti lebih lanjut bagaimana persidangan dari terbunuhnya Brigadir Yosua Huta Barat yang memang mencuri perhatian masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi motif dibalik terbunuhnya Brigadir Yosua Huta Barat? Kita hanya bisa menunggu nantinya bagaimana persidangan dengan Putri Chandrawati sebagai saksi mahkota hari ini, dan kita harapkan nantinya fakta-fakta baru lainnya bisa terkuak sehingga motif dari penembakan Brigadir Yosua Huta Barat ini segera menemui titik terangnya. Davi dan Arlista. Bayu, pada saat di dalam persidangan sebelum rekan-rekan media diminta untuk keluar, apakah ada pernyataan dari Putri Chandrawati yang dinilai dari Majelis Hakim ini mengandung unsur kebohongan? Iya, Arlista, selama kami berada di dalam ruang sidang dan terus mengawal persidangan berlangsung, kami belum mendengar adanya bantahan dari Majelis Hakim atau mungkin masukan dari Majelis Hakim atau komentar dari Majelis Hakim lebih tepatnya yang mengatakan bahwa keterangan dari Putri Chandrawati ini tidak sesuai. Dan tadi Majelis Hakim memang melakukan pendekatan pertanyaan kepada Putri Chandrawati ini perlahan dari satu kejadian ke kejadian lainnya, dan juga kita tadi mendengar bahwa Putri Chandrawati menjawab dengan suara yang relatif lemas, kemudian juga pelan. Juga sulit untuk kami untuk mendengarkan bagaimana pernyataan dari Putri Chandrawati diberikan dalam persidangan ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, memang ada beberapa hal yang cukup mencuri perhatian dari keterangannya, di antara bagaimana peran para ajudan, kemudian juga bagaimana Putri Chandrawati berada di Magelang dan merasa sakit, hingga Brigadir Yosua Huta Barat yang juga menawarkan untuk mengangkat Putri Chandrawati, hingga adanya nama Eliezer yang juga disebut Putri Chandrawati. Hanya itu saja, namun meski demikian masih belum ada komentar dari Majelis Hakim terkait statement atau keterangan dari Putri Chandrawati dalam kesaksiannya yang dinilai masih belum sesuai dari kejadian ini. Tentunya kita harapkan dalam hal ini fakta-fakta akan terkuak, dan ini memang kita tahu kejadian ini atau kasus ini sudah bergulir sudah begitu lama sejak bulan Juli lalu, kemudian ini sudah menginjak bulan Desember, dan tentunya dihadirkannya saksi-saksi mahkota seperti Putri Chandrawati ini menjadi perhatian dari masyarakat, terutama Putri Chandrawati yang memang kalau kita lihat ini tidak luput dari kasus ini dikarenakan dirinya yang mengaku mengalami pelecehan seksual
ini tentunya menjadi kunci. Apakah memang benar dari kasus inilah yang menjadi motif atau alasan utama terbunuhnya Brigadir Yosua Huta Barat? Arlista dan Davi. Bayu, tadi Anda katakan peran dari para ajudan juga diungkapkan dalam persidangan. Apakah majelis hakim mendalami terkait peran para ajudan dan aktivitas para ajudan pada saat Putri Chandrawati dan korban Yosua Huta Barat berada di Magelang? Apakah ini juga menjadi salah satu hal yang ditanyakan oleh majelis hakim? Iya, betul sekali Davi, Arlista dan juga pemirsa, bahwa salah satu yang dipertanyakan oleh majelis hakim adalah bagaimana peran dari masing-masing ajudan, bagaimana peran Ricky Rizal, bagaimana peran Richard Eliezer, bagaimana peran dari Yosua Huta Barat dalam keluarga Ferdi Sambo, bahkan juga Kuat Ma'ruf, bagaimana perannya, apa tugas mereka, itu yang dipertanyakan oleh majelis hakim. Dan tentunya dari pertanyaan-pertanyaan ini majelis hakim juga ingin mengetahui dan juga mendalami bagaimana kedekatan dari masing-masing ajudan kepada juga keluarga Sambo. Mengingat juga tadi kita mendengarkan bahwa majelis hakim juga menanyakan bagaimana Putri Chandrawati, Ferdi Sambo merayakan hari ulang tahun pernikahannya di rumah Magelang. Apakah Putri Chandrawati mengetahui terkait kue dan juga nasi tumpeng yang dibelikannya oleh Ferdi Sambo dan juga dihadirkan oleh para ajudan, dan bagaimana Ferdi Sambo, Putri Chandrawati ini memberikan suapan demi suapan kepada para ADC dan juga ART di rumah Magelang. Jadi dari beberapa pertanyaan ini kita bisa lihat bahwa majelis hakim ingin mengetahui bagaimana kedekatan dari masing-masing ajudan dan juga tentunya ART kepada Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, sehingga bagaimana kita tahu juga bagaimana Brigadir Yosua Huta Barat bisa menawarkan untuk mengangkat Putri Chandrawati ketika dirinya merasa pusing atau lemas untuk memberikan bantuan. Kemudian juga bagaimana Eliezer bisa memberikan juga bantuan yang diberikan oleh keterangan Putri Chandrawati, demikian. Dan dari sinilah mungkin majelis hakim ingin mengetahui bagaimana kedekatan dan peran dari masing-masing ajudan kepada keluarga Sambo. Dan termasuk juga ada pertanyaan apabila memang Putri Chandrawati ini mengetahui istilah karungga atau kepala rumah tangga. Istilah inilah yang dinilai lebih tinggi daripada ajudan-ajudan lainnya. Dan tadi Putri Chandrawati juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa adanya istilah karungga tersebut dan dirinya tidak pernah memberikan jabatan karungga tersebut kepada Yosua Huta Barat. Dan Putri Chandrawati juga menjelaskan bahwa istilah karungga tersebut hanya hadir di antara para ADC atau ajudan Ferdi Sambo saja, dan Putri Chandrawati juga menerka bahwa hadirnya istilah tersebut untuk Brigadir Yosua Huta Barat dikarenakan peran Brigadir Yosua Huta Barat ini untuk mengawal Putri Chandrawati, dikarenakan dirinya juga menjelaskan bahwa dirinya ini masih bertugas sebagai bendahara umum di Polres Jakarta Pusat, dan juga peran bagaimana Brigadir Yosua Huta Barat yang lebih sering mengawal Putri Chandrawati dan melakukan tugas-tugas dari Putri Chandrawati sehingga muncul istilah karungga tersebut. Davi dan Arlista. Baik, Bayu Pradana, terima kasih atas laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini jalannya persidangan dengan saksi mahkota Putri Chandrawati. Selamat bertugas kembali, Bayu. Pemirsa, dalam sidang pekan kemarin, jaksa penuntut umum menunjukkan sejumlah barang bukti. Mulai dari baju yang digunakan Sambo di momen pembunuhan Yosua, sejumlah senjata milik Sambo dan para ajudan, serta amunisi yang sudah disiapkan Sambo sebelum pembunuhan terjadi. Untuk baju yang saya gunakan jenisnya PDL, tapi apakah ini saya tidak tahu pasti karena sudah lama. Ya. Ini ada 3 soalnya. Ya, saya juga. Semua PDL ini. PDL jenisnya seperti ini, tapi untuk apakah itu saya tidak tahu. Ini saudara kenal dengan senjata ini? Ya, itu senjata Steyr. Apakah ini yang melekat pada ajudan? Melekat pada ajudan. Oke. Ajudan siapa ini? Ya, ajudan yang bergantian. Semua pegang ini atau satu? Semuanya. Semua pegang. Putri apa saksi Putri apa FS ini? Ajudan Bapak saksi yang pegang ini. Ya, pokoknya ajudan. Siapa dia bawa, itu bawa. Ini saudara senjata apa ini, Pak? Ini Glock berapa ini? Saya harus lihat nih. Pak Austria Glock berapa? Pegang ya, Pak. Saya yang pegang. Enggak.
Oh ya, ini Glock 17. Glock 17. Bukan saya yang ini yang saya serahkan di tanggal 10 ke Eliezer. Eliezer tanggal 10, kemudian begitu diamankan di Mako, saya ambil kembali. Membackup ya. Backup lah. Apakah ini yang saudara tembakkan ke HS ya, HS yang saudara tembakkan yang saudara bilang Iya. ambil dari nembak ke punggung Yosua. Yosua? Iya. Kemudian yang ketiga, saudara kenal ini? Seingat saya itu senjata Eliezer. Seingat saudara ini senjatanya Eliezer. Pernyataan Hajar Chad yang membuat Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua Huta Barat menjadi perdebatan panjang di dalam ruang sidang pekan kemarin. Sambo mengaku tidak berpikir untuk memukul ataupun menembak Yosua. Sebelumnya, Eliezer mengatakan bahwa Sambo secara jelas memerintahkannya untuk menembak Yosua. Terdakwa Ferdi Sambo menanggapi pertanyaan hakim terkait maksud dari perintah Hajar Chad sesaat sebelum Richard Eliezer menembak Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia sempat memerintahkan Eliezer untuk menembak ketika mereka merancang skenario mengonfrontasi Yosua di lantai 3 rumah Sambo. Saudara Richard untuk backup saudara perintahkan terdakwa Richard ini untuk apa? Saya sampaikan untuk kamu siap nggak backup saya apabila saya akan konfirmasi ke Yosua nanti. Kamu siap nggak nembak Yosua kalau dia melawan? Kalau kamu siap nggak tembak dia kalau dia melawan? Iya ya. Namun ketika momen penembakan di rumah Duren 3, saat Sambo mengkonfrontir Yosua dan meneriakkan Hajar Chad, Sambo menjawab ia tidak berpikir untuk memukul ataupun menembak. masih kuat. Karena di lantai 3 itu Richard yang siap untuk membackup saya, yang mulia. Hajar yang saudara maksudnya kan itu seperti apa? Hajar. Saya juga disitulah mungkin kesalahan saya, yang mulia. Lah ya, makanya saudara terangkan. Ya, makanya saya sampaikan Hajar kemudian dia lakukan penembakan. Saya harus bertanggung jawab. Pernyataan Ferdi Sambo bahwa maksud kalimat Hajar Chad merupakan kesalahan interpretasi terdakwa Richard Eliezer sempat membuat Eliezer menggelengkan kepala. Pernyataan Ferdi Sambo kemudian dibantah oleh Eliezer yang menyatakan bahwa Sambo dengan sangat jelas memerintahkannya untuk menembak Yosua. Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Yosua, dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di Duren 3 yang mulia. Sambo juga mengaku kebingungan saat Yosua meninggal dunia karena tembakan dari Eliezer. Akhirnya Ferdi Sambo memutuskan membuat rekayasa tewasnya Brigadir Yosua karena adanya tembak-menembak dengan Barada Eliezer. Tim Liputan iNews melaporkan. Sandiaga Uno menyatakan siap jadi capres di 2024 mendatang. Kami akan hadirkan dialognya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.